Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, seringkali setelah kita melaksanakan sholat fardu di beberapa masjid ada adegan yang kadang bikin kontroversi, di mana saudara kita muslim di samping kita mengajak kita salaman setelah kita mengucapkan salam. Ini terjadi polemik karena sempat terjadi ribut-ribut, kadang-kadang sampai terjadi ada hal yang tentu sangat tidak enak kalau kita lihat di masyarakat kita. Tentu kita akan mencoba melihat bagaimana sebetulnya persoalan ini menurut kacamata para fuqaha atau ahli fikih. Kalau salaman sendiri, kita tentu meyakini dan mensepakati bahwa itu merupakan satu sunnah yang mulia. Ada hadis yang sangat terkenal, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Setiap kali ada dua muslim yang mereka bertemu kemudian mereka bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya atau gugur dosa-dosa bagi keduanya sampai mereka berpisah. Nah, cuman persoalannya bagaimana sebetulnya masalah salaman setelah sholat fardu yang masih berjalan di sebagian jamaah kita di kalangan kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ada dua pendapat yang memang setidaknya menjadi representasi dalam masalah ini, dan dua pendapat ini memang berseberangan. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa bersalaman setelah sholat itu tidak boleh. Ini diantaranya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang al-musafahah aqibas sholah, salaman setelah sholat. Maka beliau memberikan jawaban, apakah itu sunnah atau tidak, kan ditanya begitu. Maka jawaban beliau, alhamdulillah, al-musafahatu aqibas sholah laisat masnunatan, bahwa salaman setelah sholat itu tidaklah disunnahkan, bal hiya bid'atun, bahkan dia adalah bid'ah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ada fatwa yang lain, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang mufti Saudi waktu yang lampau, juga beliau memfatwakan bahwa salaman setelah sholat itu merupakan perbuatan yang tidak disunnahkan. Tentu bagi yang melarang ini ada dalil yang mereka ajukan ya, atau mereka sampaikan. Dalilnya jelas. Yang pertama, bahwa ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi memang setelah selesai sholat lazimnya, beliau tidak bersalaman. Meski nanti ada hadis-hadis yang ternyata berusaha untuk difahami bahwa beliau pernah diajak salaman oleh para sahabat setelah sholat ya. Tapi secara umum memang Nabi tidak melazimkan perbuatan ini. Beliau membaca istighfar ya, ada zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Kemudian yang kedua, alasannya adalah saddu dzari'ah, menutup pintu menuju kerusakan. Artinya begini, kalau salaman ini dibiasakan, ini nanti akan menjadi syariat yang baru. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah tadi, juga menurut Syekh bin Baz memang tidak boleh secara mutlak. Namun, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentu para alim ulama kita yang kaya akan referensi ini kan tidak hanya satu pendapat itu. Saya akan bacakan beberapa fatwa yang membolehkan, diantaranya adalah yang membolehkan dengan syarat. Ya. Membolehkan dengan syarat ini fatwa dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau mengatakan memang tidak disunahkan di dalam masalah ini, tetapi apabila memang atas dasar perekat ukhuwah atau bagian daripada bisa mendekatkan hati di kalangan kaum muslimin, selama tidak diyakini itu sebagai satu bentuk ibadah, maka tidak mengapa menurut Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bahkan kalau kita lihat di dalam catatan-catatan para alim ulama seperti Sultanul Ulama Imam Al-Ais ibn Abdus Salam memang menyebut bid'ah, tetapi bid'ah yang disebut oleh beliau salaman setelah sholat ini
ada catatan di dalam beberapa kitab beliau, itu misalkan setelah zuhur atau setelah subuh dan asar, itu memang bid'ah, tetapi bid'ah yang mubah. Jadi bid'ah yang beliau membagi bid'ah menjadi 5, ini termasuk yang mubah atau yang diperbolehkan. Kemudian juga ada catatan Imam An-Nawawi rahimahullah, cukup panjang pernyataan beliau di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang pada intinya membolehkan untuk praktek salaman ini. Dan seterusnya, kita juga menemukan fatwa-fatwa dari kalangan para alim ulama Syafi'iyah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ar-Romli. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, persoalan ini karena memang para alim ulama masih berbeda pendapat. Tentu perbedaan masing-masing itu berlandaskan kepada dalil, juga berlandaskan kepada pemahaman terhadap dalil, maka kita mencoba untuk bersikap bijaksana dalam masalah ini. Bolehlah kalau saya sedikit menyimpulkan, ada beberapa kaidah terkait dengan masalah ini yang bisa kita sampaikan dan bisa kita jadikan pegangan. Jadi begini, karena sama-sama mempunyai dalil ya, bahwa asalnya memang salaman itu sunnah dan berpahala, maka ada beberapa kondisi yang perlu untuk kami sampaikan. Kalau kondisi yang pertama, jika salaman setelah sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu semua dianggap sebagai satu bagian daripada ritual ibadah, tentu ini kita sepakati bahwa itu adalah bid'ah. Karena memang tidak ada ketentuan sama sekali akan kesunahan salaman setelah sholat fardu menurut pandangan para alim ulama. Kalau itu dianggap sebagai bagian daripada ritual ibadah yang apabila dilakukan mendapatkan keutamaan. Adapun kondisi yang kedua, jikalau misalkan ada saudara kita yang kita baru bertemu, sudah lama tak bersua, kemudian kita bertemu dalam sholat, dan dia di sebelah kita, kemudian kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kemudian kita bersalaman, tentu itu tidak ada masalah. Karena kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita bersalaman, dan kita mendapat pahala dengan diampuni dosa kita sampai kita berpisah. Bersalamannya karena ketemunya setelah sholat, bersalamannya setelah sholat. Tentu ini juga tidak ada masalah. Kemudian dalam catatan para ulama juga begini, kalau misalkan kita melaksanakan sholat di masjid berjamaah, kemudian kita sudah bertemu dengan saudara kita sudah bersalaman sebelum sholat, maka setelah sholat, bersalaman lagi juga tidak ada masalah kalau memang masih kepingin salaman lagi. Tapi tidak bersalaman itu lebih afdol karena kita sudah bersalaman tadi. Bahkan nanti sebelum keluar masjid kita juga bersalaman. Jadi intinya salaman itu bukan menjadi bagian daripada ritual ibadah sholat itu. Atau misalkan kasus yang lain ya, yang kami catat, misalkan ketika kita sholat kemudian ada orang lain yang mengajak salaman kita. Mungkin jamaah itu biasa bersalaman kanan kiri, kita diajak salaman. Maka dalam hal ini menyambut salamannya adalah sesuatu yang baik. Karena di situ ada ta'liful qulub ya. Kita bersalaman kan jadi baik, tidak ada masalah. Toh kita tidak setiap hari bersalaman dengan dia. Mungkin dia karena bertemu dengan kita, kemudian dia ingin bersalaman, kita sambut salamannya itu. Meski kita punya keyakinan bahwa tidak ada kesunahan sama sekali untuk bersalaman tepat setelah sholat fardu selesai. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, persoalan ini adalah persoalan yang mungkin bagi sebagian orang dipandang sederhana. Cuma persoalan salaman. Pun memang persoalan ini sebenarnya juga tidak rumit. Ini adalah persoalan yang para alim ulama ternyata ada khilaf, ada perbedaan pendapat melihat apa yang menjadi latar belakang aktivitas salaman itu. Sebab ternyata kalau itu dianggap sebagai ritual ibadah yang mengikuti sholat fardu, para alim ulama sepakat itu tidak ada tuntunannya, memang itu bid'ah. Tapi kalau salaman dengan maksud-maksud yang kami sampaikan tadi, tentu itu sesuatu yang tidak ada masalah. Sehingga mari ya kita mencoba untuk tasamuh, toleransi. Ketika memang sudah terbiasa untuk tidak bersalaman juga tidak mengapa. Ketika ada yang mengajak kita untuk bersalaman, ya kita sambut
dengan lapang dada, mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada silaturahim yang berpahala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.